Kita hadir di dalam ibadah kita, komunitas kami. Bersyukur Tuhan berikan kita sebagaimana kita ada itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh hadir ke hadirat Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah nama Tuhan Yesus lewat ibadah Zoom komunitas ilahi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, pengurapan yang daripada Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Terima kasih Tuhan, Tuhan, ambil alih ibadah ini Bapa, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar kiranya ketika kami pulang, kami tidak seperti kami datang Tuhan. Kami pulang membawa damai sukacita, bahkan kesembuhan juga Tuhan berkati buat kami. Tuhan memberkati setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Kasih Tuhan menyertai kami semua. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Angkat satu buah pujian. Ku datang Tuhan. 1, 2, 3. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menenangkanku, terbang lebih tinggi oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku
dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus, oh, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi, oleh kuasa kasih-Mu bawaku Tuhan, bawaku dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi, oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi, oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan, glory, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Silakan Ibu Grace pimpin kita dalam doa pembukaan. Iya, Bapak, inilah kami pada malam hari ini, keluarga besar komunitas ilahi. Kami datang Bapak dengan hati lapar, haus akan firman-Mu. Bapak urapi setiap kami pada malam hari ini yang ada bersama-sama dalam satu persekutuan. Kami mau menerima firman-Mu Bapak. Firman ini akan menuntun perjalanan hidup kami, mengubah kehidupan kami, menambah kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Hamba-Mu Bapak, Engkau yang akan menjadi saluran berkat, Engkau urapi Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya, itu bukan karena kehendak kepandaiannya, tetapi semua karena urapan-Mu, firman-Mu, kuasa Roh-Mu berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk persekutuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan ini dibuka dan kuat kuasa Roh menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Grace. Kita mau angkat pujian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Boleh, silakan. Kita angkat satu buah pujian. Aku diberkati, seluruh kita diberkati. Aku diberkati, seluruh hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, silakan Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Tuhan berkati. Ya, salam buat semuanya. Saya ingin bersaksi. Jadi tadi kami udah ngobrol dengan
koordinator kita Pak Guntur Ones ya. Jadi ini kan udah bulan November, jadi kita kan sekali seminggu, dan teman-teman udah banyak yang bilang lagi sibuk-sibuknya Natal kan, pas inilah jam-jam 7:30 orang pada ke gereja latihan Natal. Jadi nanti kita pengurusnya membicarakan lagi, kemungkinan kalau memang Pak Paul ya, tinggal keputusan Pak Paul yang belum ya. Jadi apakah kita liburkan sampai nanti kita mulai lagi di awal 2023, karena artinya kalau kita paksain juga kan, kalau cuman pembicara sama beberapa orang nanti kan kurang ini ya, kurang rame gitu ya. Ini Bu Grace juga, Bu Depari juga udah mulai sibuk juga kayaknya, udah beberapa kali nggak hadir. Jadi saya sebagai wakil Pak Ones juga menyampaikan arahan Pak Ones tadi supaya kita pikirkan, kita doakan ya, terutama kita doakan apakah kita liburkan dulu ya, jangan dipaksain gitu loh, jangan dipaksain. Artinya ada waktu yang baik ya, nanti jangan artinya terganggu acara Natal masing-masing, karena Pak Ones juga itu dia ada komsel khusus, ada pelayanan khusus, dan udah terus terang ada mulai kemarin juga udah terus terang udah mulai sibuk latihan Natal. Jadi kita bijaksanalah, kita doakan ya, kita doakan nanti Bu Grace juga komunikasi sama Pak Paul gimana, kita terusin nggak? Mana tahu Pak Paul dari Belanda kan lagi udah di Indonesia sekarang. Mana tahu Pak Paul masih ingin komunikasi melalui Zoom ini, ya kita kita terusin. Tapi kalau memang Pak Paul juga kan sibuk sekarang, Pak Paul lagi membuat film dokumenter tentang perkeretaapian Indonesia. Jadi Pak Paul rencananya mau mengangkat kembali nama Indonesia untuk menarik wisatawan dengan mengangkat perkembangan kereta api dari zaman sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan sampai sekarang. Jadi Bapak itu juga sibuk, jadi mungkin nggak bisa ikut di dalam di dalam Zoom ini gitu. Jadi kita doakan juga supaya sukses, karena tantangannya banyak kemarin. Kalau ini sukses, malah sebenarnya Indonesia akan terangkat namanya menjadi menarik wisatawan kembali ke Indonesia. Jadi tapi kalau memang nanti komunikasi Bu Grace dan Pak Ones sebagai koordinator kepada Pak Paul kita libur, kita siap juga. Ya, terima kasih buat kehadiran teman-teman juga dari Family Ministry ini ya. Ya, terima kasih. Dan juga hambanya yang sudah bersedia untuk membagikan firman Tuhan, Pak Anpal dari Bali. Tuhan memberkati kita semuanya. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Silakan, mungkin Pak Ones ada yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Derikson. Silakan Pak Ones. Ya, shalom Pak. Kedengaran Pak? Shalom semuanya, salam kenal juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung dari Family Ministry, lebih banyak malah ya. Saya juga jadi kepikiran kapan saya gabung ke Family Ministry kayaknya. Saya mau belajar juga di sana ya, sekali-sekali. Nanti saya mungkin mampir ya. Terima kasih buat Bapak Komingguan ya. Banyak juga cerita tentang Komingguan. Baru sekarang saya melihat fotonya ya. Ya, yang lain-lain juga salam kenal buat Pak Gultom juga, buat Pak Joni juga udah beberapa kali Pak Joni ya. Bu Biona, Bu Meti juga baru nongol lagi nih. Ya, saya jadi ingat ya, justru pelayanan akhir zaman itu yang dimaui oleh Tuhan itu adalah pelayanan tubuh Kristus. Gitu. Menyatunya berbagai macam denominasi, menyatukan diri di dalam satu pelayanan yang dinamakan pelayanan tubuh Kristus.
Ya mudah-mudahan ini menjadi cikal bakalnya. Kerinduan saya seperti itu ya. Bukan ego sektoral yang kita tonjolkan, tapi sesungguhnya firman Tuhanlah yang menjadi raja kita di atas raja ya. Saya kira itu aja sih ya, dan untuk libur ya kesepakatan aja sih ya. Kalau semua bisa ya, dan merasa tidak terbebani, nggak merasa terpaksa, jalan saja. Tapi kalau hanya sekedar menunjukkan muka dan tidak ada arti apa-apa, ngapain juga kan kita aktif di ya enggak. Ya. Kesannya rohani dan ritual-ritual yang yang rohani ini kesannya berarti, padahal nggak ada artinya, nggak usah gitu loh. Tapi kalau kita merasa mendapat berkat, kita merasa makin semangat ya hadir dan teruskan saja. Saya ada sibuk apapun saya bisa ya saya ikut. Itu aja sih dari saya. Saya bersyukur ya. Mudah-mudahan ini cikal bakal dari denominasi lain bisa gabung dan kita sama-sama, nggak perlu ada inilah terlalu manajerial gitu ya. Ya kita sama-sama bisa bertemu dan berbagi-bagi berkat, pengalaman rohani. Itu sudah merupakan satu berkat yang luar biasa. Mungkin kita nggak tahu efeknya buat yang lain, tapi yang mendengar kan mungkin dia nggak pernah cerita, padahal dia merasa wah enak nih dapat berkat di sini ya. Kadang-kadang kita kan terlalu melihat secara fisik, gitu. Wah nggak ada efeknya apa-apa ya. Udahlah nggak ada yang dapat berkat, padahal kita nggak tahu yang dapat berkat nggak cerita gitu. Ya itu aja sih. Ya silakan Mbak Delin, yang lain silakan lanjutkan ya. Terima kasih Pak Ones. Ya sama-sama. Ya, terima Saya kasih. juga Pak. mau bersaksi ya Pak. Saya mau bersaksi. Ya, silakan. Boleh. Iya Pak, puji nama Tuhan. Kemarin saya pelayanan ke Lapas Tangerang, Bapak Ibu semua. Sebenarnya 4 hari yang lalu saya lagi sakit sebenarnya. Mas saya nggak pernah merasakan sakit emah. Maksudnya ya baru kemarin parahnya itu. Jadi selama 4 hari itu saya sakit emah, sampai hanya maunya tiduran aja. Dan repotnya saya kalau saya sakit, saya paling anti minum obat. Gitu. Jadi paling cuman air anget gitu aja. Nah, kemarin itu udah 2 hari saya sakit emah, perut saya kan kembung gitu, bunyi gitu, kayak punya kehidupan sendiri gitu kan, berisik gitu kan. Sampai akhirnya saya coba teken-teken, angin juga kali, karena kan memang saya waktu itu naik motor pelayanan jauh-jauh juga gitu. Jadi apalagi saya kalau sakit nggak mau minum obat, udahlah minum air anget aja. Saya merasa diri saya kuat gitu. Jadi puncaknya tuh 2 hari sebelum saya mau pelayanan ke lapas, saya buang-buang air sehari bisa sampai 2 sampai 3 sampai 4 kali, dan air aja gitu kan. Jadi lemes gitu. Makanya mana besok saya mau pelayanan ke Tangerang, saya bilang Tuhan kuatkan saya mau pelayanan, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya merasa kuat, fit pas pagi-pagi. Bahkan sampai perjalanan aja sama Ibu Pendeta Messi, itu saya udah keringatan semua, udah keringatan, terus ulu hati saya sakit gitu kan. Aduh Bu Messi, mana berdiri lagi di kereta. Aduh saya mau minum obat ini, udah mau pingsan ini, perasaan saya udah lemes gitu kan. Ayo Bu Adeline minum obat, kan Bu Messi. Iya tapi mau bagaimana Bu, udah mau penuh begini, mau duduk bagaimana, saya mau buka obatnya. Saya tadi dalam perjalanan saya naik Grab, saya mampir di warung beli aqua sama peromah doang 2 gitu kan untuk mengganjal. Akhirnya nyampelah kita di stasiun ketiga. Jadi kita pindah 3 kali naik kereta. Setelah di stasiun ketiga kita mau naik kereta yang ke Tangerang. Nah disitulah kita bisa sempat duduk karena kan di luar gitu kan, bukan di dalam kereta. Duduk baru situ saya minum obat. Setelah sampai minum obat, nyampe di stasiun, kita makan dulu yuk Bu Messi. Ayo kita makan soto Kudus supaya perut saya juga enak gitu. Dan puji Tuhan saya merasa benar-benar sehat gitu. Apalagi waktu saya mimpin pujian, masuk ke dalam ruangan di mana ada kurang lebih 80 orang gitu kan. Wow, dahsyat benar, luar biasa nih. Kita datang mereka udah sambut, halo shalom, pada bersorak-sorai.
saya jadi terpancing semangat gitu. Kalau bukan karena mereka, saya juga nggak semangat gitu kan. Waduh, dalam hati saya, aduh Tuhan, mana saya WL-nya di sini ya, ya ampun Tuhan, mampukan saya gitu kan. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya mimpin pujian, entah kenapa sukacita mereka membuat saya jadi penuh semangat gitu. Saya membawakan pujian juga tanpa sadar, bahkan sampai saya lompat-lompat gitu. Sampai ada narapidana di sana fotoin saya gitu kan, di-share ke Bu Madam, terus di-share ke saya. Ternyata saya lagi lompat tinggi, jadi kayak melayang saya kelihatannya. Kok saya jadi kayak terbang ya, saya bilang. Tapi itulah luar biasanya Tuhan gitu kan. Ternyata ketika bukan hanya kita yang merasakan kesedihan, tapi orang-orang tahu gitu. Coba kalau misalnya mereka, penyambutan mereka adem ayem, kita masuk cuman senyum begitu doang gitu kan. Mungkin saya juga nggak terpacu semangat, tapi karena antusias mereka yang membuat hiruk pikuk, suasana jadi benar-benar hangat, saya jadi semangat gitu. Jadi bersyukur saya mau menyaksikan ini karena Tuhan itu baik ya. Coba kalau kemarin itu saya sakit, bahkan kan kita dengar banyak kejadian bahwa orang sakit mah aja bisa meninggal gitu kan. Dan saya benar-benar merasakan, luar biasa ini sakitnya, ya ampun Tuhan, saya mau umur panjang, saya mau sehat gitu kan. Akhirnya saya syukur, sampai saat ini pun saya sehat, walaupun sedikit suara saya agak serak-serak, tapi saya bersyukur malam hari ini juga saya bisa melayani Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, itu kesaksian saya, Tuhan berkati. Masih ada yang ingin bersaksi Bapak Ibu? Ya, silakan, mungkin ada yang bersaksi, Ibu Meti, mungkin ada kesaksian Bu Meti. Kalau nggak ada kesaksian, kita sambut dengan pujian firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Anpal dari Bali. Silakan Bu Adeline. Ya, baik Bapak Ibu, ruang kesaksian saya tutup. Apapun kesaksian kita, biar Tuhan Yesus memberkati kita. Semakin hari Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan. Semakin hari Tuhan bentuk kita menjadi sesuatu yang indah di hadapannya. Nanti mempersiapkan diri hambanya, Bapak Anfal. Kita angkat satu pujian. Ku datang ya Bapak, jadikan kami indah Tuhan, seturut dan kehendak-Mu. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia
kepadamu Tuhan. Silakan hambanya Bapak Anpa, Tuhan berkati. Shalom. Baik, terima kasih. Mari kita satukan dalam doa. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kembali kami dapat kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam acara Zoom malam hari ini, yaitu Kristus Ilahi. Biarlah Engkau memimpin hamba-Mu dalam segala kekurangan ini, lewat kuasa-Mu, lewat kehendak-Mu, yaitu kuasa Roh Kudus memimpin kami. Khususnya juga bagi yang mendengarkan. Berikan mereka telinga untuk mendengar kebenaran-Mu dan tertanam di dalam hati. Itulah tanda-tanda orang yang dibenarkan, yaitu menerima kebenaran-Mu, jatuh di atas tanah yang subur. Merekalah yang hadir malam hari ini adalah tanah-tanah yang subur, hingga jiwa-jiwa di luar sana mengenal buahnya. Sebab segala sesuatu dilihat dari buahnya. Itulah buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi oleh kemurahan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kehendak-Mu, kami mendapatkan kelayakan di hadapan-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan di luar Engkau, roh-roh yang selalu mengintip, memantau, menanti dengan berbagai macam cara usaha, kami bersatu hati saat ini. Kami tengking, kami usir di dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ini, yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang benar. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian malam hari ini. Kita yang hadir adalah kita orang-orang yang benar-benar haus akan kebenaran. Seperti rusa yang selalu merindukan air. Ya, itulah sesuatu yang indah. Iblis pun mentertawakan, apa sih yang kamu cari? Jadi iblis kadang-kadang pura-pura bego, ya, pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu sebenarnya. Ya. Walaupun mereka juga gemetar mendengar, ya, mengakui Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, iblis pun tahu, walaupun mereka juga gemetar. Ya. Tetapi itulah usaha-usaha mereka. Ya, yang ingin mencobai menjatuhkan iman kita. Tapi kita orang yang bersyukur, yang menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang tidak bisa ngengat, ya, tadi yang disampaikan di Matius berapa itu? Saya ingat ayatnya 19 dan 20 ya. 6 apa? Matius 6 kalau tidak salah. Hambanya tadi membahas tentang itu ya, Matius 6 kalau tidak salah itu, yaitu sesuatu yang tidak bisa ngengat ya. Kalau dunia beserta isinya akan lenyap, tapi firman-Ku, perkataanku ya, tak akan bisa lenyap, kekal selamanya ya. Jadi kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Baik, saudaraku sekalian, ya, tema yang akan kita bahas yaitu tentang seorang Arimatea, ya, mengenal, ya, seorang sosok Arimatea yang kaya. Saya sudah
sampaikan di forum FM ya, Family Ministry, tapi saya tidak tahu Pak Derikson meminta lagi untuk menyampaikan dengan tema yang sama. Tapi anggap saja ini seri kedua aja ya, walaupun tidak berseri, tapi anggap saja seri kedua ya. Saya yakin dan percaya apa yang kita dengar, apa yang telah ditabur, yaitu firman dan kebenaran itu, dan penuh kuasa itu tidak layu ya, tetap baru dan baru. Walaupun sudah baru mendengar kemarin, didengar lagi, maka terasa seakan-akan baru lagi. Ya. Itulah karena hati kita telah diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Saudara bisa bayangin ya, kalau memiliki hati yang baru ya, sungguh luar biasa. Ya. Seperti ketika Ibu Adeline masuk dalam ruangan ya, mau melayani ya, dia diberikan hati yang baru dalam sekejap ya. Jadi dia merasakan sesuatu fenomena-fenomena yang tidak ada di dalam bayangan, di dalam pemikiran. Dia merasakan sukacita. Itulah hati yang baru ya. Jadi bukan hati yang baru, pendengaran yang baru ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang benar-benar orang-orang yang peka, orang yang menerima berkat-berkat yang disebut berkat-berkat ilahi ya. Kalau saya kasih orang uang ya 100.000 umpamanya ya, ini pura-pura sok kaya ya, memberi uang 100.000. Lalu apa? Dalam sekejap dia habis, dia belikan bakso ya, mungkin sama teman-temannya, lalu habis, tak tersisa ya. Tetapi kalau memberikan ya benih-benih ilahi ya yang tidak ngengat, ini sesuatu yang beda ya. Tentu saudara sudah tahu apa yang menjadi maksud saya. Amin. Kita memulai ya Matius 27 ya. Ayat 57 ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Jadi kita mendapatkan penjelasan di sini. Menjelang malam datanglah seorang kaya. Jadi ini orang Arimatea aja, ini sering kita dengar, tetapi jarang orang membahasnya. Ya. Mengapa kita harus mengapa saya mengangkat tema ini? Apa maksudnya? Apakah dengan mengenal orang Arimatea lalu kita bisa masuk surga? Tidak. Ya. Jadi kita belajar untuk mengenal seorang Arimatea yang kaya, disebut yang kaya. Apa maksudnya? Ya. Kenapa Alkitab menulis yang kaya? Kenapa tidak yang miskin? Kenapa tidak yang sedang-sedang? Ya. Tetapi yang kaya. Ya. Jadi semuanya tentu hanyalah untuk mengenal siapa Arimatea itu. Tentu yang bernama Yusuf, orang Arimatea, seorang kaya. Ya. Ada 13 kali tertulis ya. Seorang kaya itu ada 13 kali di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru ya. Dan dia disebut juga sebagai murid Yesus. Pertama saya tidak mengenal Arimatea, tetapi akhirnya saya bisa mengenal ya lewat Matius 27 ayat 57 bahwa dia adalah murid Yesus, bukan dari kelompok 12 murid yang utama, bukan ya, tetapi dari 70 ya. Dia dari kelompok 70 tentunya itu. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Sedikit aneh ya. Mayat diminta ya. Biasanya orang minta bantuan, minta sumbangan, minta tolong. Tapi yang diminta ya, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintah
ikhlaskan untuk menyerahkannya kepadanya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan, ya, yang putih bersih, tentunya yang masih kinclong, ya, datang dari toko yang dia beli tentunya. Ya, nggak mungkin dia punya stok, ya. Pasti dia beli. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu berkilah. Ya. Jadi, saudaraku bisa bayangkan, ya, seorang murid, ya, seorang yang kaya, ya, yang begitu peduli, ya, terhadap gurunya tentunya yang dimaksud Yesus. Sebab Kenapa sih juga? Aku nggak kenal. Gak kenal aku. apa yang terjadi, saudara sekalian? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 19 ayat 31, karena besok itu hari Sabat, ya. Jadi hari ini, malam ini, ya, ini kan kejadiannya di malam hari, ya, menjelang malam. Ini orang Yahudi pada sibuk dengan persiapan hari Sabat untuk besok, ya. Tapi bukan Sabat mingguan, saudara sekalian. Di sini adalah Sabat tahunan yang dimaksud, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi ada hari Sabat yang dimana itu jatuh hari Kamis. Yesus ditangkap hari Rabu, hari Kamis hari Sabat, hari Jumat ibu-ibu pada pergi berbelanja untuk rempah-rempah hari Jumat. Hari Sabtu hari Sabat lagi. Hari Sabtu hari Sabat mingguan. Kemudian hari Minggu pagi murid-murid Yesus datang ke kubur, ya, di mana kubur dalam kondisi kosong. Ya. Jadi hari Rabu adalah pada malam kejadian ini, ya, di mana mayat itu, jasad Yesus itu masih tergantung di salib. Ya. Dan itu tidak boleh terjadi karena besok hari Sabat. Ya, orang tidak boleh bekerja, ya, beraktivitas. Jadi malam hari itu harus diangkut. Ya. Siapa yang berinisiatif mengangkut itu? Saudaraku sekalian, kejadiannya kan Rabu, ya. Jadi Rabu pagi dari jam 9, ya, dibawa ke Kayafas, dibawa ke Pilatus, Pilatus ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, semuanya diproses, ya. Jadi ada proses sampai jam 12, ya. Kemudian jam 3 sore, dari jam 12 sampai jam 3 sore, di mana ada perubahan, ya, saudara sekalian, ada suatu perubahan cuaca, ya, di mana pada jam itu ada 3 jam lamanya, itu dari jam 12 siang itu menjadi gelap sampai jam 3. Jadi ini adalah suatu fenomena, ya, yang aneh dan ganjil, ya, yang terjadi di saat itu dari jam 12 sampai jam 3 itu betul-betul gelap gulita, ya. Kemudian sampai terjadi bait tabir bait Allah, ya, yang di atas itu terbelah dari atas sampai ke bawah, ya. Jadi terbelah itu suatu tanda, ya, peringatan, semuanya adalah mempunyai maksud, ya, tujuan yang dimana kita harus mengerti apa semuanya itu, ya, mengapa harus terjadi hal seperti itu. Dan apa yang terjadi, mereka pulang, ya, sambil memukul-mukul dada mereka, ya. Itu ada ayat tertulis mereka, dan seorang kepala pasukan pun mengatakan dengan menyesal, ternyata benar ini adalah anak Allah yang disalibkan itu, ya.
Kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak melakukan sesuatu apapun. Ya. Mereka tidak menurunkan mayat Yesus setelah dieksekusi. Ya. Saudara bisa bayangin ya, orang yang mengalami hukuman mati, ya, pertama dibacain doa, ya enggak, mereka dibaik-baikin lah gitu ya, dibuat spesial lah. Setelah mereka dieksekusi mati, mereka otomatis langsung segera dipindahkan jasadnya. Ya apa tidak? Itu perlakuan manusiawi, ya. Tapi saudaraku bayangin ya, dari jam 3 sore kegelapan itu menyelimuti hingga sampai petang, ya, jasad Yesus masih di atas kayu salib. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan menggerakkan seorang Arimatea yang namanya tidak disebut-sebut sebelumnya, muncul di tengah malam. Betul nggak? Ya. Muncul di tengah di malam hari. Ya. Ini sesuatu yang di mana Arimatea, Yusuf itu tentunya dia digerakkan oleh Tuhan dan dia telah melakukan tugasnya. Dia Arimatea, Yusuf telah melakukan bagiannya. Ya. Dan tidak lupa ya, di saat itu ya muncul juga ya, seorang yang kadang-kadang muncul pernah ya terjadi, yaitu kepada Nikodemus. Ternyata Nikodemus juga hadir di saat itu, di malam hari itu. Saudara tahu kan Nikodemus yang datang kepada Yesus malam-malam, ya, tentunya dengan cara mengendap-endap. Betul nggak? Karena apa? Dia kan seorang kepala agama Yahudi, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 19. Ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Sama beritanya. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kita mendapatkan informasi tambahan, ya, apa yang terjadi dalam proses menurunkan jasad itu, di mana ya ia, yaitu Yusuf, ia murid Yesus, ya, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku sekalian, dia bisa takut sama sesama kaumnya sendiri. Seorang Yusuf itu. Jadi bukan murid-murid Yesus saja, yang 12 murid itu, ya, yang ketika mereka mengunci pintu-pintu, ya, mereka supaya bisa leluasa berkumpul, ya. Jadi murid-murid 12 murid itu berkumpul bersama-sama, ya. Kecuali Thomas, ya. Thomas kalau tidak salah, yang tidak hadir, ya, pada pertemuan pertama itu, ya. Ya, Thomas ya itu. Jadi 11 murid itu mengunci pintu-pintu keseluruhannya, ya, supaya mereka bisa buat pertemuan, ya, sehingga Yesus datang, ya, dengan cara menembus pintu ketika Yesus telah bangkit, ya. Jadi Yesus, ya, dengan janjinya dia telah bangkit pada hari yang ketiga, ya, dan dengan dia bangkit dan hidup dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, yang pada saat itu Yesus menyatakan kuasanya, dia bisa menembus dinding walaupun pintu-pintu dikunci, ya. Semua pintu-pintu dikunci, Yesus bisa menembus masuk, ya.
yang ketika itu Thomas tidak hadir. Ya. Jadi Yesus telah bangkit. Jadi ketika malam itu, ya, Nikodemus datang kepada Yesus, ya, dia berharap supaya tidak diketahui oleh kaumnya. Ya. Sebab Nikodemus itu seorang, coba kita lihat ya di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi, ya. Dia orang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Saudaraku bayangin ya, kalau dia seorang pemimpin agama Yahudi, dia datang malam-malam ya menemui Yesus. Itu tidak mungkin terjadi. Maka dia akan, kalau sampai dia ketahuan bahwa dia datang menemui Yesus malam-malam, ya, maka dia akan dipecat ya jabatannya sebagai pemimpin agama Yahudi. Ya, ini adalah suatu pengkhianatan. Ya. Tetapi memang dia lakukan itu, ya, karena dia tertarik dengan Yesus. Ya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda." Dia bicara soal tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya. Jadi ini seperti pujiannya. Nikodemus ini menyampaikan sesuatu ya, yang sifatnya pujian saja. Ya. Tetapi Yesus tidak tergiur dengan tidak menyambung jawabannya itu. Ya. Lalu apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jawaban Yesus, pernyataan Yesus itu tidak matching ya dengan apa yang disampaikan. Ya, sebab apa? Nikodemus bicara tentang ya, tanda-tanda. Ya, saudara tahu ya, angkatan yang jahat. Yesus pernah menyampaikan ini. Angkatan yang jahat, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, menuntut tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu tidak akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Hanya itu. Saudaraku sekalian, tanda itu diberikan hanya bagi orang percaya. Tanda pertama Yesus berikan yaitu di Kena. Itu pada saat ada pernikahan di mana anggurnya habis, ya itulah tanda pertama. Ya, Yohanes, ya. Saudara bisa melihat di dalam Yohanes 2 ayat 11. Ya, terima kasih Pak Derikson. Saya akan membacanya. Hal itu dibuat Yesus di Kana, ya, yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi itu tanda-tanda ya. Kemudian ada tanda lagi yang kedua. Tanda yang kedua kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 54. Dan itulah tanda, Yohanes 4 ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea dan Galilea. Yaitu ketika Yesus menyatakan anakmu sembuh, ya, kepada siapa itu? Pegawai istana. Anak dari seorang pegawai istana. Jadi
anakmu sembuh, saudara bisa baca, ya itulah suatu tanda. Karena anak itu sembuh oleh ucapan Yesus dan dia memang sembuh. Dan pegawai istana itu pun pergi dengan percaya. Jadi tanda-tanda diberikan bagi orang percaya, tetapi mukjizat diberikan kepada orang yang tidak percaya. Ya, mengapa ya orang-orang tidak percaya diberikan mukjizat? Supaya mereka menjadi percaya, begitu ya. Jadi itulah saudara sekalian, ada perbedaan antara tanda-tanda dengan mukjizat, ya gitu. Kemudian ya kita kembali ya ke Matius 27 ayat 57. Ya, semua Injil ya, jadi penulis Injil semua membahas, menyinggung tentang seorang Arimatea. Ya. Baik itu Matius, Yohanes, Markus, dan Lukas. Ya. Kita lihat dalam Matius, di dalam Lukas 23, ya. Markus 15 ayat 42. Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, ya. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Ya. Karena itu Yusuf, ya, orang Arimatea, seorang anggota majelis yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Jadi kita mendapatkan tambahan, ya, selain Yusuf, seorang Arimatea, dia juga seorang yang kaya, ya, dia juga seorang seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ya. Jadi saudara bisa bayangin, ya, di sini kita mendapatkan tambahan informasi, data autobiografi seorang Yusuf. Ya. Karena hanya ada di Matius, ya, saja yang menyebut tentang seorang yang kaya, tetapi di Markus menyebut seorang anggota majelis yang besar terkemuka. Itu ditambah lagi di dalam Markus, ya, ada penjelasan, yaitu persiapan adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Ya, jadi besoknya itu adalah hari Sabat, ya, yang jatuh, ya, hari Kamis. Itu. Coba kita baca Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi sebelum pergi ke kubur, mereka perginya hari Minggu, saudara, ya. Minggu pagi, ya. Jadi mereka kesempatan untuk mendapatkan rempah-rempah, kesempatan mereka membeli rempah-rempah, yaitu hari Jumat setelah hari Sabat besar. Ya. Jadi Rebo penyaliban, Kamis hari Sabat besar, hari Jumat, ya, ibu-ibu ini, ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah itu pada hari Jumat kesempatannya. Ya. Ayat kedua, dan pagi-pagi benar, ya, pada hari pertama minggu itu, ini ayat kedua, ya, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya, jadi ayat pertama mereka belanja rempah-rempah. Ya,
pada hari Jumat kesempatannya yang hari Minggu pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ya, jadi mereka membawa rempah-rempah, udah melihat kuburan udah kosong, jadi tidak berguna, sia-sia kerjaan mereka, ya enggak? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit pada minggu pagi itu. Saudara bisa menyimpulkan sendiri kan, ya. Hari apa? Kapan Yesus bangkit? Tentu hari Sabtu. Di mana hari Sabtu itu adalah hari apa? Hari Sabat. Hujannya mulai deras. Semoga bisa tetap berlangsung karena suaranya sangat mengganggu sekali. Saudara bisa dengar suara saya? Jelas Pak, suaranya Ya. jelas. Ya. Jelas. Karena pakai headset itu jadi nggak kedengaran suara hujannya. Ya, jadi Saudara sekalian, Yesus pernah mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, ya. Di ayat berapa itu? Saya lupa. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau Yesus mau bangkit pas hari Sabat, tidak ada masalah kan? Tidak bakalan ada yang komplain karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa atas hari Sabat. Dia mau bangkit, mau tidak bangkit itu kedaulatan Tuhan. Jadi punya dasar paling tidak ya kalau Yesus bangkit pada hari Sabat ya, punya dasar karena dia telah menyatakan diri bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabtu ya gitu. Hari Jumat murid-murid itu pada belanja. Hari Jumat belanja beli rempah-rempah. Ya. Hari Jumat. Hari Kamis ya. Sabat besar, yaitu sabat tahunan. Hari Kamis itu. Hari Rabu, Yesus disalib. Tanda Nabi Yunus yang dimaksud adalah 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan itu sama dengan anak manusia. Ya, di perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, jadi ucapan Yesus ya harus terbukti ya bahwa Yesus itu 3 hari 3 malam. Ya, jadi saya tidak membahas terus tentang ini ya, tetapi saya kembali kepada ya apa yang telah diperbuat ya, oleh seorang Arimatea. Nah, saudara sekalian. Ya. Jadi Yusuf telah melakukan suatu bagiannya yang terbaik buat Tuhan. Ya apa tidak? Jadi Yusuf Arimatea. Demikian juga ya Nikodemus. Walaupun dia seorang pemimpin agama Yahudi, ya, dia terpanggil, ya, dia terpanggil. Jadi Yesus betul-betul telah pakai dia sehingga dia mengenal, ya. Dia mengenal, ya, Yesus lebih dalam, ya, sehingga dia bisa hadir di malam itu. Ya. Yesus hadir, Nikodemus hadir di malam itu. Ya. Dia bahkan membawa
minyak, mur dan gaharu. Ya. Meminyaki ada 50 kati, beratnya 50 kati, ya. Dan itu kira-kira 30 kilo. Saudara bisa bayangin, ya. Saya dapat cek di Google itu 50 kT itu berapa beratnya. Ternyata 30 kilo beratnya. Ya. Tentu dia tidak bisa ditenteng begitu saja. Dia harus mengangkutnya dengan pedati, ya, dengan kereta kuda. Sebab itu cukup berat, ya, 30 kilo. Ya. Saudara bisa bayangin, ya, minyak mur atau minyak gaharu. Ya. Itu saudara bisa bayangin ketika Yesus lahir. Ya. Orang-orang Majus membawa apa? Mur. Ya. Dari 3 pemberian, salah satunya yaitu mur. Ya. Jadi minyak gaharu, mur, ya, manfaatnya untuk, ya, khususnya, ya, buat jasad, ya, buat orang yang meninggal. Kan mereka digeletakkan begitu saja. Mereka setelah dikapanin, kemudian mereka dilumurin dengan minyak. Ya. Jadi yang namanya apa namanya itu rayap, semut, ya, segala macam bentuk binatang, ya, serangga, mereka nggak kuat, ya, melihat dengan baunya itu sangat keras. Jadi baik untuk jasad, ya, supaya bisa bertahan lebih lama. Ya. Jadi itu jasad merasa nyaman, itu. Jadi tidak mengalami pembusukan, ya, karena ada minyak itu bagus sekali, ya. Jadi sangat baik. Dan minyak mur dan gaharu, ya, itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan, ya. Jadi saudara bisa lihat itu. Ya, Mazmur 45 ayat 9. Mungkin Pak Derikson bisa bacakan. Mazmur 45 ayat 9. Mazmur 45 ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari Ya. istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Ya. Jadi itu dipakai di dalam kehidupan para bangsawan. Ya. Lagi sekali Pak Derikson, Amsal 7 ayat 17. Amsal 7 ayat 17. Ya. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan Ya. kayu manis. Ya, jadi lebih jelas, ya. Jadi penggunaan, ya, itu yang dipersiapkan oleh seorang Nikodemus, ya, buat jasad Yesus. Jadi Nikodemus telah melakukan sesuatu yang terbaik, ya, di mana ketika Yesus dilahirkan, ya, orang-orang Majus memberikan mur, ya, sesuatu penghormatan, ya enggak, emas, kemenyan, dan mur, ya. Demikian juga ketika Yesus, ya, mengakhiri hidupnya, ya, di dunia sebagai manusia, ya, jadi mengakhiri hidupnya sebagai manusia, ya, manusia yang fana, ya enggak, dia memakai mur dan gaharu jasadnya. Ini adalah suatu penghormatan, ya. Di samping itu, ya, dia mendapatkan kubur, ya, kubur yang baru pertama kali dipakai. Kepunyaannya orang kaya, ya, betul nggak? Ya. Dan ini sesuatu cukup luar biasa, ya. Dan dia layak mendapatkan itu. Lebih daripada itu, kuburannya dijaga ketat dengan
para serdadu Romawi. Walaupun mereka telah mengalami ketakutan yang akut sampai seperti mau mati, ya, mereka ketakutan, ya, tetapi mereka telah menjaga kuburan Yesus. Nggak ada di dalam sejarah ceritanya itu kuburan itu pakai dijaga, itu nggak ada, saudara sekalian. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini suatu fenomena, ya. Jadi kita banyak menjumpai hal-hal yang fenomenal, ya, seperti ketika Yesus disalib, ya, ada kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Bait tabir bait Allah tidak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada petir, diam-diam terbelah dari atas ke bawah. Ini semua adalah fenomena-fenomena. Demikian juga, ya, hari ketika Yesus dilahirkan, ya, bulan Desember kan musim dingin, ya, orang-orang para gembala tidak berani keluar dengan dombanya. Tapi ini kok justru mereka tidur-tiduran di padang, para gembala ini, ya. Jadi mereka tidak mengalami kedinginan. Ini adalah suatu fenomena, ya. Ada perubahan cuaca yang luar biasa karena lahir seorang raja telah lahir, seorang juru selamat telah lahir, ya. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah suatu perubahan cuaca, ya, yang terjadi, ya, fenomena, ya, yang luar biasa ketika anak manusia lahir ke dalam dunia, ya. Jadi banyak hal yang telah terjadi, saudaraku sekalian, ya, apa yang kita dapat pelajari hari ini, ya, tentang seorang Arimatea, seorang yang kaya, ya. Banyak sekali, ya, orang menyinggung, ya, bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga dibandingkan seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, ya. Tetapi saudaraku sekalian, malam ini, ya, orang kaya seperti Arimatea, orang yang dipakai Tuhan justru, ya enggak? Bahkan ada ayatnya, ya, gitu. Muliakan Tuhan dengan hartamu, ya enggak? Jadi yang penting kalau kita menerima berkat-berkat pelimpahan, ya, tidak salah, ya enggak? Semua itu Tuhan izinkan, ya. Tuhan tidak mau menghendaki kita hidup dalam kemiskinan, tidak. Kita dicukupkan dalam segala hal, ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, kan di Alkitab sudah banyak orang kaya. Iya, yang menjadi masalah, ya, apakah mereka memuliakan Tuhan dengan hartanya, dengan kekayaannya? Justru orang kaya itu memang menjadi pelit, ya. Tetapi kita, berbahagialah kita yang malam hari ini, kita kaya. Kita kaya akan kerohanian kita. Ya enggak? Kita tidak boleh membanggakan diri atas kekayaan kita, ya. Tapi kita kaya akan kerohanian kita. Kita dipenuhi berkat-berkat yang tidak bisa lengah, ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Malam hari ini semoga masih banyak Arimatea, ya, yang hidup di akhir zaman ini seperti Yusuf, ya. Masih banyak lagi. Maaf, saya tidak bisa memperpanjang lagi, ya, apa yang saya sampaikan ini, karena saya merasa terganggu sekali, ya. Suara ini, hujan ini sangat mengganggu. Jadi saya tidak nyaman, ya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan kiranya menjadi berkat buat kita bersama, ya. Saya serahkan kepada Pak Derikson. Tuhan Yesus memberkati, ya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan tutup dalam doa, Pak. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami sudah menyampaikan kebenaran-Mu dalam segala kekurangan, keterbatasan. Biarlah Engkau menyempurnakan dan menjadi renungan bagi setiap pribadi yang hadir, yang mendengarkan. Menjadi renungan, menjadi suatu pelajaran, menjadi pengingat kembali apa yang harus kita perbuat untuk memuliakan Engkau. Karena Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya yang hadir malam hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, satu-satunya nama di bawah kolom langit, satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi, satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat, sebelum segala abad sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Anpal buat firman Tuhan yang memberkati kita. Memang pada waktu itu saya minta karena gini, karena dalam keadaan terpaksa ya, karena pengkhotbah kita nggak datang waktu itu, jadi Bapak belum terlalu matang, makanya saya belum matang aja udah terberkati gitu loh. Makanya saya bilang saya minta temanya sama supaya lebih matang lagi kan gitu kan. Karena jarang-jarang orang ngangkat tentang ini, tentang Yusuf dari Arimatea, tentang Nikodemus, dan juga tentang seperti kata Pak Hairul Gultom tentang Simon dari Kirene gitu ya. Orang-orang yang seperti tidak masuk hitungan, padahal empat penulis Injil menulis mereka itu ada itu ya, dan berperan. Bahkan orang kaya yang menyediakan, makanya pernah saya tanya sama Pak Anpal, itu kuburannya sebenarnya untuk Yesus apa dipersiapkan apa untuk si Yusufnya gitu loh, atau memang karena dia memang sudah beriman bahwa Yesus akan mati kan gitu. Jadi banyak sekali misteri di dalam firman Tuhan ini, tapi kita terberkati. Namun ada sedikit pertanyaan yang mungkin agak menantang Pak Anpal ini ya. Yang tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini ada hubungannya nggak ini Pak? Karena mereka tersembunyi secara tersembunyi nih. Mereka nggak berani seperti Baradae, justice collaboration. Ya. Gimana kira-kira Pak? Ayat berapa itu Pak? Mereka diperhitungkan juga walaupun dengan secara tersembunyi gitu Pak. Matius 10 ayat berapa Pak? Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ya. Entah waktunya beda Pak ya. 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 Waktu Jadi, ya. Ya. Jadi pada masa itu tidak memungkinkan mereka untuk apa ya, untuk walaupun si Yusuf itu anggota majelis besar ya. Ya. Artinya ikut rapat dalam rencana penyaliban Yesus. Kemudian si Nikodemus juga, kenapa dia harus malam-malam sembunyi-sembunyi? Kenapa dia enggak tunjukkan imannya kalau dia percaya? Seperti yang Bapak katakan tadi, kata-kata yang indah, dia menyapa Yesus itu, tetapi tidak secara terbuka kan itu. Tapi sepertinya ini udah konteksnya berbeda. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Silakan mungkin dari yang lain. Silakan Pak siapa nih? Pak Joni Skandar. Shalom Pak Joni. Ini juga biasa nih. Pak Joni waktu Pak Anpal khotbah tentang ini nggak ngedengar. Silakan Pak Joni. Pak Joni monitor nggak?
lagi makan malam. Pak Hairul Gultom, silakan Pak Hairul. Pak Hairul Gultom katakan tadi kita tinggal pindah duduk aja ini dari apa? Dari apa? Dari family ministry ke komunitas ilahi. Silakan Pak Hairul. Udah Pak, terima kasih. Lanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut. Terima kasih Pak Pendeta Hairul Gultom buat kehadirannya ya. Silakan Ibu Nesia. Ibu Nesia, ini udah lama nggak hadir ini. Silakan Bu Nesia kasih pendapatnya. Orang-orang yang jarang diberitakan dalam khotbah, Yusuf dari Arimatea. Bu Adeline ini kayak mau ngomong Bu Adeline. Silakan Bu Adeline. Shalom Bu Adeline. Ya, shalom Pak Deriksen. Iya, tadi kita belajar tentang Tapi Yusuf dari Arimatea. Bu Adeline, waktu Pak Anpal khotbah tentang ini Ibu nggak hadir kan? Ada dong. Enggak ada. Ada Pak. Oh ya, Ada. silakan. Kan cuman kita berempat doang. Ya, silakan. Aku ada, cuman kemarin mau kasih masukan itu yang ada Tante Nini itu datang. Makanya saya nggak fokus. Nah, sekarang saya mau kasih pendapat. Aturannya dari kemarin tuh saya mau kasih pendapatnya, Pak. Memang kan Yusuf dari Arimatea ini kan memang seorang yang kaya, kalau disebut zaman sekarang tajir lah ya dia. Karena waktu seorang Maria dari Betania aja dia kasih 0,5 kati gitu kan. Berarti nggak nyampe 1 kati dia kasih. Nggak nyampe ukurannya nggak nyampe 1 kilo lah kasarnya kan. Itu aja seharga 300 dinar. Sementara 300 dinar itu kan itu upah seorang buruh di kebun anggur itu setahun, gaji setahun gitu. Bayangkan waktu Maria dari Betania dia kasih hanya 0,5 aja itu harganya udah 1 tahun gaji buruh. Nah, sekarang yang dikasih Yusuf ke mayat Yesus itu 50 kati gitu kan. Berarti berapa lah harganya kan? Iya, berarti bukan dilihat dari itunya sebenarnya. Memang dia itu orang kaya, tapi yang saya dapat ambil kesimpulan ini, kenapa sih orang kaya juga mau melayani Tuhan? Sebenarnya kita bisa bercermin, ayo orang-orang kaya sekarang kita ikutin lah. Dari zaman Yusuf dari Arimatea aja mau melayani Tuhan, dia seorang yang tajir loh. Jadi untuk kita pelajaran pada malam hari ini, ya kita walaupun kita kaya, udah diberkati Tuhan, ayo belajar merendahkan hati gitu. Jangan pelit, jangan hitung-hitungan, jangan lagi mentang-mentang kita baik sama orang juga itu diomong-omongin gitu kan. Nggak perlu yang dilakukan Nikodemus sama Yusuf ini kan dia diam-diam gitu, melakukan kebaikan gitu kan. Sebenarnya kalau dia mau, namanya dia orang tajir, orang terkenal, bisa aja dia terang-terangan mau lakukan itu gitu kan. Tapi entah kenapa Firman ini ya dia diam-diam gitu. Walaupun di sini keterangannya dia takut sama orang-orang Yahudi itu gitu kan. Tapi kalau saya mah itu sih sebenarnya buat pribadi kita aja gitu. Jadi kalau kita mau menolong orang, mau berbagi sama orang, ya nggak perlulah diumbar-umbar gitu kan. Apalagi menolong seseorang yang menurut kita yang udah deh gue tolongin si A aja karena gue suka nih sama si A gitu kan. Nggak perlu diumbar gitu sebenarnya. Nah, itu aja sih yang dapat kita pelajari, dan kita juga dapat mempelajari bahwa murid Yesus itu memang Yusuf ini salah satu murid Yesus, tapi tidak dari bagian yang 12 murid yang benar-benar diteguhkan itu. Tapi dalam arti kan murid Yesus bukannya dari kalangan orang miskin doang gitu. Ada juga dari orang kaya, dalam arti ya Yesus untuk semuanya, untuk orang kaya, untuk orang miskin. Itulah Yesus kita yang baik luar biasa gitu kan. Jadi ya lewat setiap kejadian yang ada di firman, sebenarnya kita ciptaannya harus bercermin ke situ gitu. Bukan ada gap-gapan. Hamba Tuhan maunya tolongin hamba Tuhan gitu kan. Sementara yang bukan hamba Tuhan, apalagi yang tidak punya nama. Ya udah siapa gue gitu kan, kasarnya begitu gitu. Jadi ya bersyukur Pak Anpal bahwa firman ini ya mudah-mudahan setiap kita yang mendengar maupun yang di FM juga udah dibagikan, ya jeli gitu loh, peka gitu. Jangan karena ketenaran kita sebagai hamba Tuhan,
dengan segampangnya kita umbar kebaikan kita sama orang lain gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Anwar, Amin. terima kasih Pak Terima Derikson, kasih. Tuhan Ya. berkati. Tuhan Yesus berkati. Makanya Pak Anpal, kalau Pak Anpal kaya jangan segan-segan kirimin saya. Silakan Pak Joni. Ya. Shalom ya. Terima kasih Pak. Banyak dari FM juga ya di sini. Baik, terima kasih untuk firman-Nya dari Pak Anfal, walaupun saya tadi sambil mengerjakan kerjaan yang lain, tapi saya sempat mendengar di mana hari ini mengangkat satu tema mengenai apa tadi, orang kaya ya. Yusuf dari Arimatea, orang kaya. Yusuf dari Arimatea. Memang selama ini yang kita dengar Yusuf dari Arimatea ini hanya seorang tokoh yang menurunkan mayat Yesus ketika diturunkan dari kayu salib. Tapi kita melihat bahwa ternyata dari uraian Pak Anfal hari ini menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea ini menjadi contoh ya buat khususnya bagi orang-orang yang mampu ya, orang-orang yang kaya. Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang, masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam itu ya, kerajaan surga. Nah, itu kan sepertinya ada kontradiksi di sini antara Yusuf dari Arimatea yang saya yakin ini orang kaya ya memang, apalagi dia sampai berani menghadap Pilatus ya. Saya rasa dia ini bukan orang sembarangan, orang yang dihormati juga ini di dalam kerajaan Romawi ya. Makanya dia beranikan diri, bagaimana kalau dia yang menurunkan mayat Yesus. Walaupun di sini saya lihat Pilatus juga sempat kaget ya. Oh, apa benar Yesus sudah mati? Berarti dia tidak menyaksikan ya kejadian penyaliban itu. Sebab dia sendiri nggak tahu bahwa Yesus sudah mati. Bahkan sudah digantung di atas kayu salib. Jadi sebenarnya hari ini kita dicerahkan mendapat penyerahan baru ya, bahwa ya tidak benar bahwa semua orang yang kaya itu berhati tidak baik ya. Apalagi sampai ditakut-takuti kalau jadi orang kaya nanti imbalannya masuk ke neraka ya. Tentunya semua orang jadi takut ya. Orang yang kaya kalau begitu ya mendingan saya nggak usah percaya Yesus dong, bilang gitu. Kalau saya nanti ujung-ujungnya masuk ke neraka karena saya jadi orang kaya ya. Padahal nggak begitu ya, maksudnya orang kaya juga menjadi orang kaya itu bukan karena kekuatan dia sendiri ya, tapi itu semuanya berkat dari Tuhan. Kalau dia bisa mengembalikan berkat itu pada orang lain, memberkati orang lain, itu kan juga yang Tuhan Yesus harapkan ya. Jadi kita bisa saling membantu dengan orang yang kekurangan. Jadi tema hari ini luar biasa. Jadi kita belajar bagaimana mengenai seorang Yusuf dari Arimatea ini. Jadi penekanannya pada Yusufnya ya, orang kaya ini, bukan di Arimateanya. Kalau menurut saya, ya, Pak Anfal ya. Teman tadi ada satu yang mau saya tanyakan juga, mungkin Pak Anfal bisa menjelaskan tadi kalau nggak salah, tanda orang yang percaya, apa? Bagaimana? Ya, tanda-tanda orang percaya itu diberikan. Mujizat. Tanda. Bukan. Orang tanda yang diberikan tanda. pada. Ya, orang percaya. Tidak percaya mujizat. Tadi kan ilustrasinya seperti siapa tuh yang masuk perut ikan,
Daniel, Yunus. Yunus, sorry. Ya. Yunus ya. Nah itu diidentikan dengan Yesus juga masuk ke dalam perut bumi kan tadi. Ya. Nah itu dianggap sebagai tanda tadi Pak Ya. Anfal kalau nggak salah ya. Tanda Tapi Yunus. dikatakan juga mujizat itu justru diberikan pada orang yang tidak percaya. Ya. Nah apakah ini seperti itu? Karena mujizat juga diberikan juga kepada orang yang percaya sampai saat ini. Jadi kalau dikatakan mujizat hanya diberikan pada orang tidak percaya, apakah seperti itu keadaannya? Pak Anfal mungkin bisa lebih dipertajam lagi ya. Ya. Contoh-contohnya Ya. seperti apa kira-kira? Ya. Ya itu aja mungkin. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati kita. Ya. Mujizat memang Terima kasih. tentunya masih berlaku ya, hingga saat ini, dan kita kan hidup di apa, tidak Dunia lagi baru. ya di dunia yang di akhir zaman ini ya, Ya. tentu ya mujizat ya tetap berlaku ya. Ya. Baik bagi orang percaya maupun tidak percaya. Jadi kita harus mengaminkan itu. Tapi tentang tanda yang sering ditanya-tanyakan oleh orang-orang para ahli Taurat, ya. Mereka selalu menuntut, mengklaim diri. Tunjukkan tandamu supaya kami bisa percaya kepadamu. Gitu. Ya. Makanya ada ayat mengatakan angkatan yang jahat menuntut tanda, ya, dan tidak akan diberikan kecuali kecuali tanda Nabi Yunus. Itulah tanda yang akan diberikan buat mereka karena mereka tidak percaya, gitu. Jadi kecuali tanda Yunus, tentu yang dimaksud yaitu akan kebangkitannya dia, yang ada erat hubungannya dengan kebangkitannya dia. Karena dia bangkit, anak manusia akan bangkit 3 hari ya, dalam waktu 3 hari 3 malam akan bangkit seperti yang dilakukan oleh Yunus, di mana dia ada di perut ikan 3 hari 3 malam begitu. Tapi kalau mujizat ya tentu ya berlaku bagi orang percaya, khususnya sekarang ini mujizat harus ada, kita harus bermujizat ya, sebagai orang percaya. Ya. Sudah ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anfal. Ya. Oke, saya kembalikan Pak Dirksen. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan sama Pak Anfal sama Pak Joni nih, yang kritik firman Tuhan ini. Yunus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, terutama ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Nah, ada yang bilang Yunus itu sempat mati di perut ikan. Ini gimana tanggapan Pak Joni sama Pak Anfal? Gimana Yunus, Pak? Yunus 2 ayat 2. Oh, dikatakan situ dia pernah mati dalam perut ikan. Nah, jadi ada pendapat mengatakan bahwa dia sempat mati. Pendapat atau yang tertulis di Alkitab, Pak? Di Alkitab ditulis juga, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Oh, ya mungkin kalau menurut saya itu dunia orang mati, dia berteriak seolah-olah dia sudah mati, mungkin mati secara rohaninya mungkin. Nanti euforia itu ya? Ya, euforia. Jadi secara jasmani kan dia sebetulnya masih hidup di dalam perut ikan itu sampai dimuntahkan pada hari yang ketiga ya. Jadi bukan mati benar-benar secara jasmani, tapi secara rohaninya mungkin dianggap. Karena dia sudah menyimpang dari yang Tuhan
perintahkan ya di apa negeri apa tuh Niniwe. Niniwe. Kalau menurut saya begitu. Mungkin Pak Anfal berpendapat lain. Silakan. Kemampuan manusia juga hidup di perut ikan juga terbatas tuh. Iya, kalau secara medis mungkin nggak masuk di akal ya. Ya. Sebab di dalam perut ikan itu belum tentu ada oksigen yang bisa orang bisa bertahan sampai 3 hari itu kayaknya emang agak mustahil. Tapi memang kalau Tuhan yang menghendaki ya tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Mungkin Pak Anfal bisa menambahkan, silakan. Pertanyaannya gimana, Pak? Pertanyaannya ada yang mengatakan bahwa melihat ayat ini karena di pasal 2 ayat 2, Yunus 2 ayat 2 dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dari tengah-tengah dunia orang mati gitu loh. Ya. Apakah ini cuma euforia, hanya jeritan dia kayak perasaan mau mati atau gimana gitu, ataupun apa dia sempat mati hidup kembali gitu? Dia menganggap dirinya sudah mati itu, Pak. Iya. Ya. Jadi dia sudah tidak beranggapan bahwa dia akan hidup lagi, sudah. Tetapi bagi Tuhan beda, Pak. Ya. Apa yang dipikirkan dia dengan di dalam pikiran Tuhan kan beda, Pak. Gitu loh. Ya. Jadi dia sudah tidak ada harapan, dia sudah berdosa. Nggak mungkin lah bisa gitu. Jadi apa yang disampaikan itu manusiawinya, Pak. Gitu. Artinya apa namanya, ungkapan orang yang udah nggak punya harapan lagi gitu ya? Iya. Makanya di tengah-tengah dunia orang mati. Iya. Ya. Nah, habis di sekelilingnya ususnya ikan semua ya kan? Karena dia sudah merasa diri udah berdosa. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Mungkin yang lain sebelum kita tutup, Ibu Desi. Oh, Ibu Grace ini belum, Ibu Grace. Bu Grace mungkin tadi saya kasih kesempatan makan malam tadi. Silakan Bu Grace. Shalom Bu Grace. Sudah selesaikan makan malamnya? Makasih Pak Derikson. Ini Pak Anfal ini sejarah ini ya. Pak, itu ikan tanda Yunus. Itu ikan, orang juga bilang itu ikan paus, ikan apa. Mana ada kehidupan itu memang yang sulit diterima itu begitu. Di dalam perut ikan orang bisa hidup gitu. Ya, gimana bercampur dengan segala macam. Nah, ada yang mengartikan bahwa ikan itu bukan ikan yang dimaksud seperti ikan yang ini, tapi ada pertolongan Tuhan di situ. Mungkin seperti ikan atau apa, tapi itu bukan ikan seperti yang dikatakan ikan yang kita hadapin di laut lah gitu maksudnya gitu. Bagaimana tuh Pak Anfal? Katanya sih bukan ikan. Ada yang mengartikan bahwa itu ikan paus karena ikan paus yang dianggap besar. Tapi seperti tadi Bapak katakan bahwa itu kan nggak ada kehidupan di situ, nggak ada oksigen, nggak mungkin. Nah, ada juga yang mengartikan hamba Tuhan bahwa itu bukan ikan yang dimaksud seperti ikan yang kita lihat, tapi itu mujizat lah. Ada sesuatu yang Tuhan buat itu, mujizat di tengah-tengah kehidupan Yunus pada saat itu, karena dia melawan ya. Untuk pergi memberitakan firman. Itu gimana Pak? Anfal. Wah, saya tidak ahli dalam soal perikanan ini Bu ya. Tapi kan ada ini Bu, kadang-kadang ada ikan yang dia keluar dari ini keluar dari dalam air ya, dia mengambil oksigen ya Pak. Ada. Iya, dengan insangnya itu ya. Dia mengambil, ikan paus kan mengambil oksigen dari udara. Juga, Pak. Tapi kan di sini nggak dibilang ikan paus, Pak. Nggak ada. Iya.
ya Hanya tidak di dalam perut ikan. di dalam perut ikan, ya. Tapi kan di sana juga ada insang juga, ada kehidupan, ya, gitu. Ikan saja bisa hidup, kalau manusia di dalam maksudnya nggak bisa hidup, gitu. Ya manusia di dalam ikan. Mm-mm. Pak Arwah. Tapi ujung-ujungnya semua itu oleh kehendak Tuhan, kan gitu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, kan? Iya. Iya itu Pak maksudnya. Ya. Nah, apa bedanya Pak mujizat dengan jawaban doa? Jawaban doa. Iya. Ada orang yang berdoa minta sampai mungkin Tuhan bilang tunggu waktunya sampai dia sendiri udah lupa terjadi, lalu dia bilang itu mujizat, padahal itu bukan mujizat, itu jawaban doa. Iya, bukan. Gimana? Ya jawaban doa kan itu ya. Apa yang kamu minta engkau diberi kan gitu ya. Iya. Simpel saja ya. Berarti Kok larinya ke mujizat? Hah? Kok larinya ke mujizat larinya? Ya berarti bukan ya Pak, beda ya? Bukan, ya beda dong. Ya. Iya. Ya itu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Terima Anfa. kasih. Ya, terima kasih Bu Grace. Pak Derikson. Ya, terima kasih Bu Grace. Luar biasa. Ibu Nesia. Shalom Bu Nesia. Kalau Bu Nesia nggak ada, karena sekalian merangkum ataupun pendapat ya nanti sekaligus tutup dalam doa syafaat, Pak Pendeta Guntur Ones, silakan Pak Ones, silakan. Teman-teman yang sudah bertanya dan menikmati juga ya. Iya, saya kira tadi sudah jelas semua ya, bahwa kita merasa ditegur juga dengan peran orang kaya yang nggak mau dipublikasi mungkin, ya. Tapi tercatat di dalam sejarah ya, sejarah kematian Yesus. Nah, kalau di situ banyak sekali kan pengertian-pengertian yang baru, pengertian-pengertian lah. Banyak juga pendapat-pendapat, misalkan hari matinya Yesus adalah Jumat, gitu. Ada yang mengatakan Rabu, yaitu mungkin nantinya jangan diperdebatkan, ngarahnya ke doktrin gitu ya. Tapi saya pernah dengar, kalau nggak salah dari Bambang Nursena ya, itu doktornya sekolah teologi itu. Jadi itu akibat dari perbedaan kalender gitu. Jadi ada yang menganggap dimulainya kematian itu, ada yang menganggap dari jam 9 pagi, pergantian hari gitu. Ada sebagian lagi menganggap pergantian hari di zaman itu, di kalender itu adalah jam 6 sore apa 3 sore gitu. Nah, disitulah akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi esensi dari kematian Yesus bukan soal kalender ya, bukan soal harinya gitu. Jadi sebaiknya kita tidak usah mendebatkan itu, tapi setidaknya kita bisa memahami berbagai macam persepsi orang tentang tanggalnya itu. Tapi esensi dari kematian Yesus adalah membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan iblis. Dan dia juga menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup. Saya kira itu ya, yang pertama. Lalu yang kedua tadi mengenai apa tadi yang Pak Iskandar tanya itu? Tanda-tanda. Ya, tanda Yunus ya bisa juga dipersepsikan sebagai kiasan atau sebagai gambaran gitu. Tapi bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang cerita yang bukan fiksi ya, atau perumpamaan, tapi itu benar-benar kisah asli juga bisa juga. Kalau mengenai
kehidupan di dalam perut, saya rasa itu adalah kuasa ilahi ya. Makanya Yesus mengakui gitu tanda Yunus itu adalah merupakan tanda dia berada di perut bumi. Kalau Yunus nggak mati, ya itu kan gimana Tuhan maunya kan gitu. Saya rasa secara itu Yunus nggak mati, Yunus hidup gitu. Dan bukan juga dia mati rohani, enggak. Gitu. Kalau dikaitkan dengan dia sastra yang ditulis di Yunus itu kan sastra zaman dulu istilahnya. Banyak pandangan juga, gitu, tafsiran juga tentang dia teriak seolah-olah gitu. Mungkin bisa dikatakan dia dengan imajinasi manusia menganggap dia itu bayangin aja gue 3 hari di perut itu harusnya udah mati gitu lah. Itu mungkin maksudnya gitu. Seolah-olah tanda petik dia udah mati gitu. Karena sesungguhnya dia nggak mati. Nah, kuasa Tuhan kan tetap menjaga dia. Supaya kenapa dikatakan tidak mati? Ya Tuhan masih perlu dia untuk kembali ke Niniwe gitu loh. Itu aja tujuannya kan gitu. Jadi dalam rangka menafsirkan mungkin di pelajaran kita ada ya. Yang pertama harus ditafsir adalah harafiah gitu. Apa adanya dulu. Nggak boleh langsung dialegorisin, nggak perlu langsung diperumpamain atau digambarin. Ya, itu metode nafsir itu dan sesuatu ayat itu nggak boleh dulu ya pakai angan-angan dulu, tapi apa adanya dulu secara harfiah dulu. Setuju ya Pak Derisen itu ya? Ya, setuju Pak. Banyak itu metode penafsiran. Ya, sedikit lah saya bagi ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kalau itu bawa sharing, usahakan dalam perikop, dalam ayat apapun secara harfiah aja dulu. Apa adanya ceritanya begitu ya begitu aja dulu. Kecuali ada hal-hal yang menjurus ke perumpamaan atau melukiskan sesuatu, baru kita gali secara tafsir, alegoris, apakah gitu. Ya, saya kira itu aja ya. Saya juga dapat berkat malam hari ini diingatkan kembali bahwa ketika Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan nggak butuh lu kaya, lu miskin, ya. Tapi benar-benar Tuhan mau pakai ya sudah, dan jangan bangga juga ketika ada dipakai Tuhan, enggak gitu. Ya contohnya Musa, dia dipakai Tuhan, tapi ketika Tuhan dia nggak ngizinin dia masuk ke tanah perjanjian, dia pun nggak berontak gitu. Itulah yang Tuhan mau dengan kita. Kita kalau dipakai ya sudah. Kalau zamannya kita selesai, ya sudahlah gitu. Jangan kita bersungut-sungut atau Tuhan kok nggak lihat gua dulu sih gitu ya. Gua kan perintis nih. Kok sekarang gua sakit-sakitan lah apalah diungkit-ungkit gitu loh. Ya itu mengingatkan kita saja ya. Bahwa Yusuf pun nggak nuntut gitu. Ketika dia melayani dengan tulus ya saat itu juga cukup gitu loh. Cuma 1 kali tindakan tapi diberitakan sampai sekarang perbuatan dia gitu. Bayangin aja gitu. Karena apa? Karena ketulusan dia dan dia tidak berusaha untuk mengaktualisasi diri, membanggakan diri. Ya sudahlah, apa yang bisa gue lakukan 1 kali pun sudah cukup buat Tuhan gitu. Nah, itu saya rasa itu aja sih singkatnya ya, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Ada lagi mau itu Indonesia udah muncul tuh kayaknya. Tadi mungkin lagi Indonesia. Nah, boleh Kak. Pada tunggu ini komennya luar biasa juga Indonesia nih. Ini tentang guru sekolah minggu juga nih Bu Nesia tentang Yunus. Jangan-jangan guru sekolah minggunya salah lagi. Dibilang Yunus mati. Oke. Ya, dari sudut pandang itu coba Indonesia bisa. Silakan Bu Nesia. Yang diajarin ke sekolah minggu selama ini Yunusnya enggak sih, nggak mati. Setuju juga nggak mati. Ya. Soalnya kalau guru sekolah minggunya salah, anak sekolah minggunya salah. Saya anak-anak kecil taunya sih gitu. Tidak kecil malah fokus ke ikan paus jahat malah kayak gitu.
Padahal kan harusnya kan kita fokusnya ke pertamanya dia menolak Tuhan dulu gitu. Tapi kadang-kadang pas lagi ngedengar anak-anak kecil kayak gitu, aku juga jadi mikir sih. Kadang kita juga mikirnya kayak gitu loh. Kadang kita mikirnya bukan kitanya yang nggak nurut Tuhan, tapi kan pausnya yang ngedeketin terus. Aku udah terus kadang-kadang aku jadi kepikiran. Soalnya ada anak kecil yang ngomong gini, loh kan Tuhan baik, kok Tuhan nyuruh ikannya makan orangnya, dia nanya kayak gitu. Terus aku jadi, ya juga ya, kadang-kadang mungkin kita juga kayak gitu ya, kayak loh Tuhan aku kan udah nanya, tapi ya kenapa Tuhan ngasih aku jalan ke sana kalau udahnya aku ternyata salah, kayak gitu kan. Aku jadi mikir, iya ya, kadang kita juga suka kayak gitu ya, kadang kita suka ngerasa ini pikiran gue pokoknya kayak gini, pokoknya ini Tuhan yang salah, pokoknya gue udah di jalan yang benar, udah di kolam yang benar, Tuhan yang ngasih hiu di kolam itu, kayak gitu sih. Aku kalau Yunus aku kalau cerita Yunus selalu ingat tentang anak kecil nanya kayak gitu. Jadi guru sekolah minggu pun kadang-kadang perlu direformasi, Bu Nesia. Kadang-kadang apa juga. Iya. Kayak mana supaya menarik tapi salah gitu loh. Soalnya kan saya juga waktu sekolah minggu diajarin sama guru sekolah minggu, Yunus dimakan ikan paus. Di mana tertulis ikan pausnya? Ada yang bilang ikan hiu. Enggak ada, ikan yang ada itu ikan besar. Ikan besar. Ya. Mewakili kali Pak. Iya, Mewakili kan. tapi kan kadang anak kecil susah Pak, kalau kita nggak spesifik mereka Ya, ikan tentu. apa yang besar, ikan hiu, ikan Ya, paus. terserah lah gitu. Jadi Yang suka penting main besar ngomong kan, aja gitu. ikan paus gitu. Sama juga dengan ini Bu Nesia. Lagu apa itu juga perlu direvisi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Padahal dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang aneh, menciptakan yang baik gitu loh. Iya, setuju. Pak. Tapi Setuju itu. supaya tertarik. Ditambahin lagi. Lebih aneh. Ditambahin lagi Pak, lebih aneh katanya. Nah, lebih aneh katanya. Aturannya kan lebih baik gitu. Karena yang segala yang dijadikan Tuhan itu kan baik, bukan aneh. Ya, itu sebuah penggambaran. Ajaib ada. Pendekatan aja sih sebetulnya. Pendekatan supaya memahami dengan imajinasi anak-anak gitu. Bukan bermaksud untuk merubah itunya Tuhan gitu. Itu hanya pendekatan yang supaya gampang dimaknai gitu. Bahwa intinya kan menceritakan betapa besar kuasa Tuhan gitu. Yang menciptakan, anggap kita aneh itu, Tuhan nggak aneh gitu. itu esensinya ya. Ya oke lah. Ya, terima kasih Pak Pones. Terima kasih buat tambahnya Pak Anpal. Ya, terima kasih ya buat semuanya komen-komennya. Semoga kita bisa terus ya ada di komunitas dan kita bisa terus berada dalam pelayanan tubuh Kristus. Saya juga punya kerinduan itu karena saya pernah baca satu buku betapa mereka berjuang itu buku malah dulu punya gitu. Jadi dulu tuh sebetulnya udah pernah ada orang yang ingin mewujudkan gitu, mewujudkan pelayanan tubuh Kristus, tapi dia pun mengakui betapa tidak mudahnya gitu, karena ya itu doktrinnya berbeda gitu, dari denominasinya berbeda ya, bahkan dalam satu sinode pun bentrok gitu, bagaimana mau pelayanan tubuh Kristus gitu. Nah, itulah. Tapi ada sih metode-metode yang dia kasih. Tapi apakah kita udah siap menerima itu gitu kan? Gitu persoalannya. Jadi saya nggak berani juga mengcopy itu. belum. Ya, kesatuan hati di antara komunitas saya belum ada. Gitu. Ya Pak, Ibu, ya kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita mau tutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Ada yang mau minta didoakan? Lebih khusus gitu ya, kalau ada ada ya Panes, besok saya mau USG untuk perut saya, katanya
ada batu dalam empedu. Oh, Ya, jadi kayak MRI gitu ya Pak? Iya. USG doang ya, USG ya. iya. Bisa kelihatan kalau USG ya. Katanya bisa ya. Oh, udah Ini untuk memastikan lagi karena kemarin saya udah cek kaki saya sebetulnya sakit yang sebelah kanan, tapi ditemukan juga ada kasus itu. Jadi besok saya harus siap untuk USG gitu. Ya, mujizat terjadi Pak malam ini. Amin. Seperti yang kita Ya, mohon lihat. doanya. Rasanya gimana Pak Joni kalau batu empedu itu? Nah, justru itu Gejalanya. saya tidak merasakan apa-apa karena sebetulnya saya kan ke rumah sakit itu untuk periksa kaki saya yang sakit kan. Dan itu memang saraf kejepit, ada saraf kejepit di sebelah kanan kaki saya ini. Cuman disampaikan juga ini mau sekalian periksa nggak, ini katanya dicurigai ada batu dalam empedu gitu. Ya saya pikir masih dalam satu rumah sakit, ya udahlah, nggak salahnya dicek gitu ya. Jadi besok rencananya saya mau ke rumah sakit lagi untuk USG. Baik. Mohon dukungan doanya aja Pak. Terima kasih. Baik Pak. Ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan sangat baik, teramat baik. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan urapan dan jamahan-Mu malam hari ini dengan keterbukaan dan keikhlasan kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami ingin menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang berguna untuk orang lain. Sehingga kami juga boleh berperan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir malam hari ini. Kau berkati Bapak Pendeta Derikson dan keluarga besarnya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati apa yang diusahakan oleh dia. Dengan jerih lelahnya Tuhan, dia boleh tahu bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalas berkali-kali lipat. Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memelihara keluarganya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga saudara kami Pak Joni yang juga dengan penuh kesetiaan tetap hadir dimanapun ada pelayanan, dimanapun ada komunitas Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan menjaga, melindungi keluarga Pak Joni dan keluarga besarnya. Demikian juga untuk rencana besok Bapak Joni akan melakukan pemeriksaan dan diduga secara medis ada penyakit yaitu batu ataupun sakit di kaki yang diakibatkan oleh saraf kejepit. Tuhan Engkau adalah Allah penyembuh. Yehova Rapah yang kami percaya. Mujizat-Mu masih ada Tuhan dan kami berdoa malam hari ini Tuhan segala sakit penyakit baik itu batu empedu ataupun saraf kejepit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Dan Pak Joni terima kesembuhan malam hari ini. Tenangkan hatinya dan berikan Tuhan sukacita sehingga besok hari dia tidak terintimidasi, melainkan dia percaya bahwa dia sudah sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kau juga jaga lindungi Bapak Anfal Tuhan yang jauh di Bali sana. Kami percaya Tuhan hadir juga di sana Tuhan. Karena kuasa kasih-Mu. Kami diberkati malam hari ini. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan usahanya Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya Engkau tetap jaga, lindungi, dan pelihara Bapak Anfal ini. Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga keluarga Nesia, keluarga bersama Daniel, bersama cucu kami, Rainer Tuhan. Di dalam masa muda mereka sudah melayani Engkau. Mereka sudah cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan. Maka api Roh Kudus-Mu jangan sampai padam Tuhan, kami berdoa. Biarlah terus bergelora, terus membakar rohani mereka. Sehingga mereka terus boleh menjadi berkat. Boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapak, berkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Dan berkati juga masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bu Grace. Di masa tuanya Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kuasa kasih-Mu, Engkau sudah menunjukkan
betapa Engkau mengasihi Bu Grace. Bahkan kami melihat buah-buahnya Tuhan, di mana dia tidak pernah meninggalkan Engkau, tidak pernah meninggalkan pelayanan, semuanya dilakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Biarlah Tuhan Engkau yang pelihara, Kau lindungi, Kau berkati Bu Grace beserta keluarga besarnya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Pak Hairul Gultom, biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kehadiran-Mu Tuhan dalam keluarga Pak Gultom ini. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depannya keluarga ini akan terus diberkati, dilindungi dan dipelihara. Tuhanlah yang menjadi patokan kehidupan keluarga ini. Berkati segala usaha dan pekerjaannya. Bahkan pelayanannya pun Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk semuanya hari ini yang hadir. Bahkan teman-teman kami yang tidak hadir, Bu Cinana, Bu Meti yang sempat keluar, dan Bu Adeline, Tuhan berkati Tuhan teman-teman kami ini. Berkati yang lain juga yang belum sempat join malam hari ini. Kami semua punya tantangan. Kami semua punya kesibukan Tuhan. Biarlah kesibukan yang menjelang Natal ini Tuhan. Tuhan tolong teman-teman yang sudah mulai beracara Tuhan untuk merayakan Natal. Biarlah segala apa yang mereka sudah rencanakan, mereka dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami mulai malam hari ini. Sampai Maranatha Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu, yang menjadi tonggak bagi pelayanan di muka bumi ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, mereka menjadi berkat buat kami, menjadi teladan kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu, satukan mereka semua, apapun denominasinya. Biarlah kami semua Tuhan boleh menuju kepada satu pelayanan, yaitu pelayanan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, berkati juga Indonesia, berkati juga dimanapun tempat kami berada, kami hidup, kota kami masing-masing Tuhan berkati. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya, Tuhan memberkati kita dimanapun berada, Tuhan memberkati pelayanan kita, pekerjaan kita, dan seluruh pergumulan hidup kita. Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anfal. Terima kasih Pak Desa. Anfal, terima kasih. Pak Jani, terima kasih Bu. Pak Desi, Kita semua. terima kasih Pak. Ya, Pak.